Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bisa kopi itu jangan dikeluarkan dulu. Nanti tunggu selesai. Udah keluar kopi ngomong semua hilang cerita taklim. Naam. Nanti habis taklim baru keluarkan naik kopi. Mohon maaf ya. Ya Pak. Kita taklim dulu sebentar, insyaallah barokah manfaat. Saya juga lupa bawa iPad ini. Jadi yang ada di sini saja insyaallah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih dipertemukan Allah
di dalam masjid yang mulia ini. Kita hadir taklim nih pengen supaya kita ada perubahan, akhlak berubah, semua berubah. Kita sudah sering dengar nasihat, tinggal kita ngamalkan saja. Nasihat, tapi tidak diamalkan, percuma. Maka dari itu sering guru-guru kita bilang, ij'al ilmaka milhan wa adabak dagigan. Jadikan ilmu seperti garam, adab seperti tepung. Adab harus lebih banyak daripada ilmu. Ilmu 1 kilo, adab harus 100 kilo. Makin banyak tambah ilmu, makin banyak tambah adab. Khususnya adab di majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempurnaan adab, insyaAllah. Adab itulah yang bikin ilmu manfaat, barakah. Kalau di majlis kita tak bisa jaga adab, itu yang kita diharamkan dari keberkahan. Anak juga masih banyak kurang adab, tapi kita saling tolong menolong di dalam kebaikan. InsyaAllah majlis ini berkah kalau kita saling menjaga adab, akhlak. Itu yang diharapkan dari majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya usaha Allah lancarkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimah, Allah karuniakan anak cucu salihin salihat, Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad, Allah jadikan ilmu kita barakah manfaat di dini wa dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di musim-musim politik ini, mudah-mudahan lidah kita dijaga sama Allah. Ini lidah-lidah ini yang bikin ribut kalau sudah masuk musim politik ini. Mudah-mudahan lidah kita dijaga Allah, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu disibukkan Allah di dalam hal-hal kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemarin pembahasan kita tentang zikir sudah kita bahas semuanya yang berkaitan dengan zikir. Dari hadis yang kita baca di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, hadis yang sudah lama kita baca, baru kita jelaskan satu, yaitu tentang ad-dunya mal'un wa mal'unun ma fiha, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini terlaknat dan semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Masih ada 2 lagi nanti pembahasan, kita selesaikan dulu masalah zikir ini. Kemarin sudah kita jelaskan rukun zikir, kemudian syarat zikir. Syarat zikir banyak, cuma yang kita sebutkan kemarin hanya satu, yaitu taubat. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, beliau di situ menjelaskan tentang tahapan-tahapan tangga untuk orang sampai kepada Allah. Tangga yang paling pertama yang harus kita lalui adalah taubat. Taubat nasuha. Tanpa taubat percuma. Taubat dulu. Itu langkah pertama, dan itu juga dimasukkan daripada syurutuz zikir, syarat orang mau zikir, mau dekat sama Allah. Maka dia harus taubat nasuha dulu, betul-betul hijrah, betul-betul menjauh, berazam tekad untuk tidak kembali kepada dosanya, seperti air susu yang sudah keluar tak bisa kembali lagi. Itu taubat nasuha. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semua bacaan zikir yang kita baca tidak akan sia-sia, baik di dunia, kemudian menjelang wafat, di barzah, apalagi sampai di akhirat. Itu ana baca di dalam satu riwayat, di dalam sebuah hadis,
idza arada Allah Ta'ala qabda ruhil mu'min yaji'u malakul maut min qibalil fami liyaghmida ruhahu fayakhruju adh-dhikr fayaqulu la sabila lak min hadhihi al-jiha innama ajra fihi dhikru rabbi. Nanti tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen mencabut nyawa kita, Allah kirimkan satu malaikat, malakul maut, yang mungkin anda sudah sampaikan bahawa malaikat maut itu dikomentari oleh para ulama bukan namanya Israel, karena di Al-Quran tak disebut nama Israel. Itu juga di dalam hadis tak disebut nama Israel, yang disebut adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabutnya ruh seorang mukmin. Pertama kali malaikat maut itu datang dari arah mulut kita. Riwayat banyak. Ada yang bilang dari kaki, ada yang bilang. Tapi di sini dalam riwayat mengatakan malaikat maut datang dari arah mulut, mau mencabut nyawa seorang mukmin. Di saat dia mau mencabut dari arah mulut, tiba-tiba dari mulut seorang mukmin itu keluar zikir. Pahala zikir yang tiap hari dia baca, yang tiap saat dia baca keluar, seakan-akan membentengi dia. Kemudian zikir itu bilang kepada malaikat maut, la sabila lak min hadhil jiha. Malaikat maut, mohon maaf, kau mau cabut nyawa dia dari mulut, tak bisa. Tidak ada jalan bagi kamu untuk mencabut nyawanya dari mulut, karena mulut ini sering digunakan untuk berzikir kepada Allah. Beruntung gitu. Tapi bukan berarti malaikat maut langsung balik, tak jadi nyabut. Sabar dulu. Setelah dari mulut dia tak berhasil, karena mulutnya sering berzikir. Hati-hati mulut yang suka gosip, tak ada pakai tanya-tanya lagi malaikat tu. Langsung disentak-sentak ya nanti tu. Kalau suka zikir, zikirnya keluar. Solawat beb, solawat bagian dari zikir. Zikir artinya menyebut, mengingat. Ingat siapa? Ingat Allah, ingat Rasulullah. Baca Quran, zikir, ya kan? Baca Quran, zikir, solawat, zikir. Majlis taklim ni, oh lebih afdal dari zikir. Lebih afdal dari zikir. Dua-duanya kita dapat. Tak ada jalan, kata zikir bilang. Tak bisa kau nyabut nyawanya dari mulut ini. Mulutnya digunakan. Innama ajra fihi zikru rabbi. Lisannya, mulutnya ini hanya digunakan untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiap hari ngambil batu, simpan di mulut, tak mau ngomong. Kecuali penting baru dia buka batunya, baru dia ngomong. Ya, tiap hari itu. Jadi kebiasaan dia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, kalau dia ngomong sama orang, mesti kayak ada apa ya? Kalau bahasa kita tuh spasi. Spasi itu apa artinya? Ada jedah. Jedahnya tuh la ilaha illallah. Misalnya ngomong sama orang, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah menjadi kebiasaan. Jedahnya tuh la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama kayak anak-anak punya guru Habib Umar itu, kalau lagi ngajar, dia lagi ngajar, misalkan ngajar ada stop sedikit bacaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah jadi kebiasaan. Biasa terkejut apa itu kan? Allah, la ilaha illallah. Kalau kita terkejut gimana? Habis semua disebut-sebut. Udah kebiasaan. Kita kalau terkejut gimana? Tapi kalau ibu-ibu terkejut, Allahu Akbar, semua disebut. Oh biasa. Alas, tergantung ma yata'awwadul lisan. Tergantung lisan kita biasanya nyebut apa, itu yang akan keluar, ya kan? Itu kadang terkejut ya tuh gitu, udah seperti itu. Macam mana nanti terkejut sakaratul maut?
Jangan-jangan itu lagi keluar nanti. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya kan? Naam. Kemudian alas fayarji' malakal maut ila rabbih. Malaikat maut pun balik kepada Allah. Faqala kada wa kada. Kemudian malaikat maut bilang, ya Allah, aku mau cabut dari arah mulut, tiba-tiba pahala zikir keluar, bilang tak ada jalan lewat sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikbit min jihatin ukhra fayaji malakul maut min gibalil yad. Kata Allah, balik lagi, cabut dari arah yang lain. Maka malaikat maut datang min gibalil yad, datang dari arah tangan. Dari arah tangan. Fatakhruj minha as-sadaqah wa masha ra'sal yatim wa katbul ilm wa darbus sayf fataqulu kal awwal. Maka tak kala malaikat maut datang dari arah tangan, keluar dari tangannya 4 amal. Yang pertama sedekah, yang kedua mengusap kepala anak yatim, bukan berarti ngusap-ngusap ya, nyantuni anak yatim. Disunnahkan ngusap, jangan ngusap-ngusap sampai panas kepala orang tu, ngasih 5.000 ya. Ngusap, nyantuni maksudnya. Yang ketiga katbul ilm, nyatat ilmu. Maka nak suruh nyatat tu, pahala nyatat ilmu nanti keluar di saat malaikat maut mau cabut. Yang suka nak main HP terus, nanti keluar tu pahala-pahala main HP tu ya. Tasbih, sedekah, mengusap kepala anak yatim, nyatat ilmu, yang terakhir darbus saif, megang pedang jihad. Sekarang kita tak ada jihad pakai pedang. 3 ni kita bisa lakukan ni. Sedekah, nyantuni anak yatim, sama hadir majlis nyatat. Pahalanya keluar nanti dari tangan. La sabilalak, tak boleh kau lewat sini, kata pahala-pahala ini. Karena tangannya rajin sedekah, tangannya rajin nyantuni anak yatim, tangannya rajin untuk nyatat ilmu, dan tangannya sering berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bawa pedang. Akhirnya balik, fayarji malakal maut ila rabbih. Baliklah malaikat maut kepada Allah. Kata Allah, ikbit min jihatin ukhra, cabut dari arah yang lain. Fayaji ila summa yaji'u ila rijil. Datang lagi malaikat maut mau cabut dari arah kaki. Mulut tak bisa, tangan tak mumpan, lewat kaki. Maka fatagul kal awal fa innahu qad masya bi ila al jamaah wal a'yad wa majalisil ilm. Tak bisa, kata, di kaki keluar pahala-pahala. Apa pahalanya? Yang pertama apa? Yang pertama qad masya bi ila al jamaah. Kaki ini sering membawa aku pergi solat berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kaki ini akan menjadi saksi nanti di saat sakaratul maut. Kita bawa pergi ke solat jamaah, bukan pergi ke konser jamaah, pergi ke arisan gosip berjamaah. Ini hati-hati nih. Ke warung kopi berjamaah. Bukan tak boleh ke warung kopi, boleh. Siapa bilang tak boleh? Kalau dah ngumpul lebih dari 2 orang tu pasti tu tahu kan? Tak perlu anda bilang. Maka dari itu, tapi ada amalan dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalau orang pengen ngumpul selamat dari gosip, ada doanya. Ada doa. Pas kita mau ngumpul tu baca ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Maka kata Habib Ali Habzi, insya-Allah mulut kita dijaga Allah dari gosip. Tapi kalau masih masih tembus juga bergosip, ente balik dari gosip, selesai majlis ente baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, habis dosa-dosanya. Tapi dikasih amalan subhanakallahumma ni, nanti besok gosip lagi. Baca lagi subhanakallahumma, besok gosip lagi subhanakallahumma ni. Tergantunglah. Allah lihat hati kita. Serius tak? Ngolok-ngolok tak? Betul tak mau tobat, mau minta ampun, ya kan? Ala kulli hal. Ada zaman kita ni dah terkontaminasi dah. Tapi kalau orang paham ilmu, paham agama, dia tak mau makan daging saudaranya sendiri, tak mau. Pergi musim politik ni, mana-mana cerita ini. Warung kopi cerita. Dia kira ni yang nyalon-nyalon ni malaikat kali. Manusia. Pak Anies manusia, Pak Prabowo manusia, Pak Ganjar manusia. Semua punya kelebihan. Jangan jelek-jelekkan pilihan orang. Puji-puji pilihan kita tak apa-apa, tapi jangan jatuhkan pilihan orang. Apalagi udah berkaitan masalah agama, ya. Na'udzubillah. Itu ucapan bisa menjurus kepada kekufuran kalau udah bawa-bawa syiar-syiar agama. Hati-hati, mulut ini mulutmu harimaumu. Kita tak sadar. Murtad tu bukan hanya aku keluar dari Islam, tak begitu. Itu murtad bil i'tiqad, dengan keyakinan. Ada murtad dengan ucapan tanpa kita sadari. Ada murtad dengan gerak-gerik, isyarat, perbuatan, macam-macam murtad itu. Takutnya kita tak sadar. Makanya Nabi Muhammad SAW di antara doanya itu, astaghfiruka, aku minta ampun kepada engkau ya Allah daripada syirik yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung juga dari riya yang tidak aku sadari. Kan kita tak tahu nih ucapan-ucapan kita kayak kemarin tuh kan, yang masalah tahiyat akhir, masalah Fatihah amin. Itulah sebenarnya, tapi wallahu a'lam. Kok bisa jadi namanya amin tuh gimana ceritanya? Karena pas-pas gitu ya. Maksudnya kok bisa jangan ada berkaitan dengan simbol agama gitu. Jadi tak jadi bahan ejekan, mencemooh di dalam agama begitu. Kasih apa ke ya? Apa ke cantik bagus? Aca ke, acak ke, kan? Atau apa? Kalau tu kimin jelek benar ya. Udah amin ni kan simbol agama kita. Amin. Amin artinya istajib lana. Ijabahkan doa. Kita kalau solat jamaah tu pas kita waladhdallin amin, itu malaikat juga ikut amin. Makanya doa kita tu kalau bertepatan, makanya kita ada dianjurkan ulama kalau pas baca waladhdallin amin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin, suruh doakan orang tua karena doa itu mustajab, bertepatan dengan doanya. Bahkan imam tu disunnahkan baca amin, bukan hanya makmum. Imam sunnah amin waladhdallin, ikut amin sama makmum, bukan hanya makmum yang amin, imam juga amin. Ini gara-gara ini akhirnya jadi bahan, inilah politik beginilah dia. Memang Nabi SAW udah ngomong jauh-jauh hari, kata Nabi, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian nanti akan berlomba-lomba di dalam kekuasaan, dan itu semuanya akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Itu yang mainnya bersih, nyesal nanti. Apalagi yang mainnya kotor. Hati-hati, ya kan? Jangan hanya karena dunia yang sesaat ini kita korbankan akhirat. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tuh tidak ada yang mau jadi gubernur kecuali mau ditodong pedang dulu sama Sayyidina Umar, dipaksa baru mau jadi gubernur. Kalau enggak tak ada yang mau. Mereka paham, jangankan ngurus satu negara, satu kota, satu rumah tangga ya nih Bu,
Tak habis-habis ceritanya hisab nanti dia di akhirat. Bahkan kata Imam Sya'rani itu, saking gentingnya pada saat itu di akhirat, sampai orang tua ni berharap anaknya punya salah sama dia biar bisa dijadikan tumbal untuk bapaknya masuk surga, biar anaknya masuk. Anaknya jadikan tumbal, anaknya buah hati, jantung hati, apa gitu, timang-timang dibesarkan, nanti di akhirat dia berharap anaknya punya salah supaya anaknya bisa dituntut sama dia untuk diambil pahalanya supaya dia bisa masuk surga, anak masuk neraka. Bayangkan tuh, anak. Siapa yang tak sayang sama anak? Di akhirat Allah dah bilang, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani likulli minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang sibuk masing-masing, mikirkan nasib masing-masing. Kalau bisa anak pun dikorbankan, anak dikorbankan. Bagaimana nih satu negara nih? Ya Allah, hisabnya gimana tuh? Makanya sahabat-sahabat takut. Ya kan? Khalifah Umar bin Abdul Aziz hari ini diangkat jadi khalifah, malamnya langsung tasyakuran. Bukan tasyakuran joget-joget, tasyakuran air mata, sujud di hadapan Allah, takut dibebankan. Kalau kita kan yang penting mikir fulusnya saja, besar gaji. Anak baru dapat semalam, tiap tanggal 1 16 juta, tiap tanggal 5 59 juta, dana aspirasi 450 juta, 5 kali setahun. Kemudian dana kunjungan dapil 140 juta, 8 kali setahun. Itu setahun dah hampir 3,3 miliar, belum gaji. Pantaslah hilang akal semua. Ya kan? Begini dengan dunia. Akhirnya mengorbankan akhirat. Jadi olok-olokan, dia tak sadar dia murtad. Tanpa disadari mati, alas, mati dalam keadaan tak bawa agama Islam hanya karena perkara dunia politik. Lihatlah, udah jadi pelajaran 2000 berapa? 2019 ya. Kita pilih siapa kemarin? Sekarang ada yang pilih, ada. Tapi kebanyakan tengok langsung berpindah. Apa tak pilih dia lagi? Oh, dia pengkhianat beb, ini beb. Nah, ini politik, makanya udahlah. Jangan ribut-ribut, Mas. Jangan bawa politik identitas nih, jangan terlalu. Ya kan? Akhirnya kemarin Pak Prabowo jadi anak buahnya Pak Jokowi. Jadi menteri ya. Kita yang ribut sampai sekarang tak bertegur. Ente yang rugi. Jangan berkorban kecuali untuk satu orang saja. Untuk siapa? Untuk orang yang berkorban untuk kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Selain itu biasa-biasa ya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau harus keluar darah, keluar keringat, keluar duit, keluar tenaga untuk Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan pernah ngecewakan kita. Sampai sakaratul maut pun kita ditanggung separuh sama Nabi Muhammad. Di akhirat nunggu kita di atas siratul mustaqim. Kita lewat sirat tu, Nabi Muhammad doa, salim ya Allah, ya Rabbi salim, selamatkan. Kalau kita masuk neraka, pergi dia masuk neraka, menyelamatkan kita. La arda ahad min ummati finnar. Aku tak ridho kalau satu pun umatku masuk neraka ya Allah. Semua Nabi sudah berdoa di dunia, kecuali Nabi Muhammad belum doa. Belum minta doa mustajabnya, nanti dipakai di akhirat untuk menyelamatkan kita semua. Untuk ini boleh ente berkorban, hadir majlis taklim paksakan, ngantuk, susah, sumpek, malas, bosan, hadir ya untuk Nabi Muhammad. Makanya kata ulama, kalau kita melakukan amal ibadah ni, niatkan satu saja, mencakup daripada segala niat-niat yang lain. Tak perlu kita banyak-banyak niat, satu saja niatnya. Ya Allah, aku niat untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah senang, Allah pasti senang. Itu dah otomatis. Nabi Muhammad senang, Allah senang. Begitu. Nah, jadi jaga mulut kita. Itu juga jempol-jempol kita ni yang mewakili daripada mulut kita ni. Masang status, masang story, hati-hati. Jangan sampai
menyinggung-nyinggung, menjelek-jelekkan, kemudian menyakitkan hati orang lain. Naam. Hati, kata Sayyidina Umar bin Khattab di saat dia tawaf di Ka'bah, kemudian dia bilang, wahai Ka'bah, ketahuilah aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, hatinya orang mukmin lebih afdal daripada Ka'bah. Artinya orang yang menyakitkan hati orang mukmin lebih dahsyat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Siapa yang berani menghancurkan Ka'bah? 70 kali ente hancurkan, dosanya kan besar tu. Masih lebih besar ente nyakitkan hati orang. Nyinggung-nyinggung, pakai ini, pakai itu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Harga diri orang mukmin lebih afdal. Tak kala Sayyidina Umar nyium Hajar Aswad, kata Sayyidina Umar, wallahi, wahai, ngomong sama Hajar Aswad, Hajar Aswad, kalau bukan karena Nabi Muhammad cium ente, ana tak mau cium ente. Ana cium ente karena Nabi Muhammad cium ente. Orang mukmin kehormatannya lebih afdal daripada ente, karena Rasulullah nyium. Jadi aku nyium ni karena ngikut Nabi, bukan karena kau. Kau adalah makhluk sama kayak kita. Mana dia benda mati, ya kan? Kita benda hidup, makhluk hidup, lebih afdal daripada itu. Tapi itu Sayyidina Umar yang ngomong. Jangan nanti ente umroh ente ngomong gitu kan. Kena lepuk sama polisi ente. Lainlah Umar sama kita. Kalau kita kan kebot-kebot tuh cium. Tapi jangan gak ente udah dengar cerita ini nanti ente tak mau cium Hajar Aswad lagi. Barakah ikut Nabi SAW. Tapi kehormatan orang mukmin lebih afdal daripada itu. Naam, keluar dari kaki tak bisa ni. Kata kaki bilang pahala, dia sering pergi ke jamaah, dia sering hadir majlis taklim, dia sering hadir ke dalam acara-acara yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim, seperti menjenguk orang sakit, ziaratul marda. Ada orang sakit kita jenguk, pahalanya besar. Kalau kita jenguknya di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat istighfar untuk kita sampai malam. Kalau kita jenguknya malam, 70.000 malaikat istighfar sampai besok pagi. Dan nanti di hari kiamat Allah akan bilang kepada hamba-hambanya, hamba-hambaku, kenapa dulu di dunia kau tak pernah ziarah kepada aku? Kita bingung, macam mana pula ziarah sama engkau ya Allah? Maka kata Allah, ziarahlah orang yang sakit, karena aku bersama orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit kita ziarah, di situ ada Allah. Allah dekat sama orang-orang yang sakit. Besar pahalanya. Dan di antara adab kalau jenguk orang sakit tu jangan lama-lama. Ini datang ke rumah sakit bawa langsat sebungkus, ngomong lama sejam lebih. Terganggu orang. Tak boleh lama-lama, mengganggu. Datang tu baca Fatihah, doakan, ngomonglah dikit-dikit, hibur-hibur, kasih dia motivasi, semangat, support. Ni kadang ditakut-takutkan. Macam kau ni meninggal kemarin ni. Ini meninggal dulu orang ni. Dengar ini meninggal dulu orang, tak ada harapan hidup bagi dia. Kasih semangat. Bilang, InsyaAllah malaikat Israel tak datang ke sini masih lama. Kasih semangat-semangat support. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Naam. Kata datang jenguk orang sakit tu pahalanya besar. Nanti di saat malaikat maut datang, kemudian watasyi'ul janazah, mengantar jenazah orang yang meninggal dunia. Besar pahalanya, dapat qiratain. Kalau kita ikut solat, ikut ngantar, dapat 2 pahala seperti 2 gunung pahalanya. 2 gunung pahalanya. Solat dan ngantar jenazah sampai ke kuburan. Tapi ingat, ngantar jenazah tu bukan ngantar orang kahwin. Kadang ngantar jenazah ketawa-ketawa masih. Ngantar jenazah masih ketawa-ketawa, kayak ngantar orang kawin, mengarak orang kawin. Ada tak gitu tuh? Dia ngomong cerita dunia, cerita. Macam mana ni? Dia nak mau apa ni? Dia ngantar jenazah. Depan dia jenazah ni tak diambil pelajaran sama dia. Depan dia kuburan jenazah.
di kuburan, duduk di atas kuburan orang. Adab. Yang punya dalam kubur itu merasakan ente kalau tidak punya akhlak, tak punya adab. Merasakan mereka. Hormat, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun insyaallah bikum lahiqun. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin. Senang dia. Waalaikumsalam. Dia bilang ahlan wa sahlan. Suka dia. Ente baca solawat, oh diampunkan dosa dia semua yang ada di situ. Apalagi kalau di pemakaman kuburan itu ada orang soleh yang dimakamkan di kuburan itu. Semua yang ada di situ dapat ampunan Allah. Makanya sunnah kalau kita nak menguburkan jenazah itu cari pemakaman orang soleh. Apa yang didapatkan orang soleh dalam kuburan nikmat tu kita kena imbas, kena tempiasnya. Tapi kalau ente menguburkan di samping orang yang ahli maksiat, kena tempias juga. Betul itu, kena tempias juga. Karena alam ruh, alam barzah, alam yang sangat luas, lebih luas daripada alam dunia. Nah, kemudian itu diantara tu. Kemudian menghadiri walimah. Tapi walimah yang wajib tu walimatul aruf. Acara kalau diundang acara akad nikah itu yang wajib hadir. Tapi kata ulama dilihat dulu. Kalau di dalamnya ada sesuatu yang melanggar syariat, maka ente uzur boleh tak hadir. Seperti bercampur laki perempuan, ada musik-musik organ haram, kemudian joget-joget biduan, tak wajib hadir. Tidak wajib, jadi gugur kewajibannya. Boleh ente tak hadir. Kenapa? Karena nahi mungkar, nak mau hadir. Tapi kalau dah ada, maka ente wajib hadir kalau diundang. Kalau tak diundang hadir, malah tak boleh. Tak diundang hadir, itu jelangkung nama tu. Tak diundang hadir, tak boleh. Tufaili, kalau dalam bahasa Arab itu tufaili, orang yang tidak diundang tapi hadir haram. Tapi kalau diundang wajib hadir. Kalau walimatul arus. Ayo, Pak Asep mengundang saya ke Sukabumi, cuma tak bisa hadir, jauh. Anaknya mau nikah Sukabumi. Kalau kita diberikan tiket satu-satu ni boleh kita pergi nanti orang. Nah, ini uzur lah ni, jauh ni, musafir ni jauh. Nah, insyaallah. Kalau enggak bisa memungkinkan hadir. Itu menghadiri itu pahalanya besar. Al-ayat, tasyyi'ul janazah. Kemudian silaturahim, kita ke rumah orang, rumah keluarga kerabat. Tapi yang perlu diluruskan masalah silaturahim ni, laisal wasil bil mukafi, kata Nabi. Orang yang dikatakan nyambung tu bukan nyambung sama kawan yang udah baik-baik saja. Itu bukan nyambung namanya. Yang dikatakan nyambung tu orang yang tak negur kita, kita datangi, kita sambung. Nah, itu baru namanya silaturahim. Kalau udah kawan yang sering ngumpul datang ke rumah, itu bukan silaturahim. Itu laisal wasil bil mukafi, bukan dikatakan nyambung tu yang setara, maksudnya udah baik-baik saja, tak ada apa-apa, datang, itu ziarah. Kalau silaturahim tu nyambung yang putus, yang tak mau negur kita datangi rumah. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Memang berat itu. Tak semua orang bisa menundukkan hawa nafsunya untuk itu, tapi pahalanya sangat besar. Kan derajat orang-orang yang tinggi itu. Kemudian balik malaikat maut. Balik. Kata Allah, "Tsumma yaji ila udhunih." Cabut dari arah yang lain, datang dari arah kedua telinganya. Masa apa kedua telinganya, keluarlah fataqulu kal awwal fa innahu sami'a bil Qur'an wa dzikr. Tak bisa, kata telinga bilang. Telinganya sering dengar ilmu, sering dengar Al-Qur'an, sering dengar bacaan-bacaan zikir. Balik lagi malaikat maut. Iqbid ila min jihatin ukhra, cabut dari arah yang lain. Akhirnya datang dari arah mata. Mata keluar pahala, bilang tak bisa. Fa innahu nadhara bi ilal masahib wal kutub. Matanya sering lihat mushaf Al-Qur'an, sering lihat kitab-kitab ilmu. Matanya sering lihat TikTok. Dia apa? Kena sembat malaikat nanti. TikTok langsung disentak.
TikTok, sentak langsung. Enggak, dia suka mandang Quran, dia sering mandang ilmu, dia sering mandang orang dengan pandangan rahmat, tak pernah ngenyek orang, tak pernah mandang orang dengan pandangan rendah, tak pernah mandang haram, tak pernah mandang aurat. Balik malaikat maut. Setelah balik tak ada jalan lagi. Semua dah habis. Mulut, tangan, kaki, telinga, pergi mata. Macam mana malaikat nak nyabut ni? Macam mana malaikat? Batal ke ni? Tak jadi ke meninggal ni? Maka Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat bilang, ya Rab, ghalabatni a'dha'ul 'abad bil hujjah, kaifa aghbit ruhahu? Ya Allah, semua anggota tubuhnya sudah mengalahkan aku dengan dalil hujjah. Bagaimana aku mencabut nyawanya? Maka Allah bilang apa? Cara Allah mencabut nyawa orang mukmin lewat sini, tak bisa. Maka caranya satu, cara yang paling ajib. Apa itu? Allah bilang ke malaikat maut, uktub ismi ala kaffik wa arihi ruhal mu'min fatarahu ruhul mu'min fatuhibbuh fatakhruj minal fam. Sekarang malaikat maut, kau tulis nama aku di telapak tanganmu. Kemudian nanti kau lihatkan nama aku di ruhnya orang mukmin itu. Maka orang mukmin itu, ruh orang mukmin tak kala lihat nama aku, dia akan jatuh cinta dan dia akan keluar dengan sendirinya karena dia rindu dengan aku. Jadi roh orang mukmin itu tak pakai cabut, keluar seorang karena melihat namanya Allah Subhanahu Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan mukmin yang betul-betul mukmin, insya-Allah. Jadi keluarnya tak pakai cabut, keluar seorang. Lihat tu yang syahid-syahid di Palestina tu, senyum semukanya. Dilihatkan nama Allah, langsung ruh tu kayak orang tak ketemu. Misalkan ente tak ketemu anak ente lama, tiba-tiba ketemu, rindu kan? Gitu juga tak kala ruh orang mukmin lihat nama Allah di telapak tangannya. Jangan kita bayangkan ya, telapak tangan malaikat macam mana, tak bisa kita bayangkan itu. Lihatkan langsung keluar tu ruh dengan cepat karena cinta dengan nama dan rindu dengan langsung keluar. Tak pakai cabut-cabut sama malaikat. Ya salam. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan ini, insya-Allah. Hada min barakati ismihi ta'ala tansarif anhu mararatan naza' fa kaifa la yansarif anhu al-adab. Kata ulama, tak ada istilah nanti sakaratul maut bagi orang yang model begini, karena rohnya keluar dengan sendirinya. Kalau sakaratul maut saja dia tidak ngerasakan barokah namanya Allah, bagaimana dengan azab kubur? Dah pasti tak dapat dia azab kubur, karena sakaratul maut yang naza' kalau bahasanya itu cabut, naza', dia sudah selamat daripada sakaratul maut karena rohnya keluar dengan sendiri. Maka ada sebagian orang-orang al-arif billah, para wali-wali Allah, tak kala dia membaca hadis Nabi SAW, wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ar minal ajin. Nanti ruhnya orang mukmin itu, kata Nabi, keluar dari jasadnya seperti keluarnya satu helai rambut dari adunan tepung. Kemudian dia baca Quran, mencari dalil yang bisa, apa dalil yang bisa menyelamatkan orang dari sakaratul maut. Tak ketemu dalil, dia tidur. Dalam tidurnya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad bilang, kalau ente mau baca ayat di dalam Quran yang bisa meringankan engkau masalah sakaratul maut, bacalah di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, tentang ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Dibacanya betul dapat cerita Nabi Yusuf yang disuruh keluar sama Siti Zulaikha, suruh keluar supaya teman-temannya Zulaikha melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Wa qalat ukhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Tak kala Nabi Yusuf keluar,
Bukan Habib Yusuf ya. Ada Habib Yusuf. Habib Yusuf mana? Ada Habib Yusuf? Oh ada. Keluar dari Nabi Yusuf. Salam, Nabi Yusuf keluar, kawan-kawannya Siti Zulaikha akbarnahu. Apa kalau bahasa kita ni? Tegamam. Apa? Tegamam. Tegamam melihat kegantengan Nabi Yusuf. Mirip-mirip siapa lah Nabi Yusuf ni? Tak ada sini ya? Ustaz, olok-olok ente ni. Ustaz kata dia. Penghinaan ni. Keluar Nabi Yusuf. Ya salam, itu langsung tergamam, terpesona. Teryusup-yusup dia. Teryusup-yusup. Wa qatta'na aydiyahun, memotong jari-jarinya. Kemudian mereka mengatakan wa qulna hasya lillah, masya Allah ciptaan Allah ini, ma hadza bashar, ini sih bukan manusia ni. Kata perempuan-perempuan kawan-kawan Siti Zulaikha bilang apa? Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ini sih malaikat ni, dia bilang. Bukan manusia ni. Tak sadar motong. Bawa pisau ni megang apel. Pandai bergeser pula tangan tu. Motong jari. Tak terasa, santai gitu melihat kegantengan. Allah suruh baca ayat itu berhubungan dengan sakaratul maut kita. Kenapa? Kata Allah, nanti di saat sakaratul maut orang-orang beriman, maka akan ditampakkan pahala-pahala kita di depan mata kita. Tak kala kita melihat kenikmatan pahala kita berupa surga, kenikmatan semuanya, kita akan terpesona, tak sadar roh kita sudah keluar tanpa kita merasakan sakit, karena kita terpesona melihat kenikmatan daripada amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Tadi anda baca dalam Al-Quran di dalam surat subuh tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum. Orang-orang yang istiqamah, kemudian innal ladzina qalu rabbuna Allah, yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka tak kala dia meninggal turun malaikat, tatanazzalu alaihim malaikah, malaikat bilang la takhafu, jangan takut ya, kata malaikat, wala tahzanu, jangan sedih ya, wa abshiru bil jannah, ngasih kabar gembira surga. Macam TV ente nonton nanti, ya Allah, nanti pada saat itu ente menyesal, bukan menyesal karena tak beramal, tapi menyesal kurang maksimal. Ya Allah, andaikan dulu anak lebih begini, lihat pahala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ruh tak sadar sudah seperti motong tangan tadi. Tak sadar melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Bayangkan semua dilihatkan nanti, nikmat, bidadari, emas, istana, ya kan? Sibuk hati kita dengan itu, roh pun keluar, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Masya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafta anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sekarang kau dalam keadaan lalai, kau lupa, kau tidak ingat akhirat. Nanti di saat kau mati Allah bukakan hijab pandangan, dan pandanganmu pada saat itu tajam, melihat segala sesuatu yang sebelumnya tidak bisa kita lihat, kita akan lihat nanti di saat sakaratul maut. Ya Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah, termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Begitu juga orang yang rajin solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan orang yang suka solawat, nanti di saat meninggal Rasulullah hadir di samping kita. Mau tak Rasulullah hadir? Hadir. Kita fokus sama Rasulullah, melihat kegantengan. Orang lihat kegantengan Nabi Yusuf yang motong tangan, apalagi kita melihat kegantengan. Ente tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu 1%
dari kegantengannya Rasulullah. 1%. 90% itu Nabi Muhammad. Kemudian yang ditampakkan di dunia itu baru 9%-nya Nabi Muhammad. Masih 90% sisa nanti di akhirat kita lihat. Makanya kata Nabi, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tak lihat aku di hari kiamat. Orang kalau tak lihat Nabi tak masuk surga. Dijamin 1000%. Kalau ente tak lihat Nabi, ente tak masuk surga. Modal masuk surga lihat Nabi. Gimana cara lihat Nabi? Banyak-banyak solawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi Muhammad semuanya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kadang orang ni salah juga. Kalau kita sallallahu alaihi Muhammad sallu alaihi kata dia. Bukan sallu alaihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau sallu alaihi ente nyuruh orang solawat lagi. Sallu, solawatlah. Itu kalimat perintah, fi'il amr. Allahumma salli ala Muhammad, jawab Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi kata dia. Allahumma salli ala Muhammad, kau juga solawat kata dia. Semua solawat lagi. Tak habis-habis cerita ni. Itu penting bahasa Arab ya. Bukan sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi atau sallallahu alaihi. Betul. Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi kata dia. Ada yang lebih parah lagi. Allah SWT Muhammad lemole. Itu dia. Pengen cepat balik. Lemole kata dia. Apa lemole tu? Lemole. Alhasil, Rasulullah hadir bersama kita, kita fokus dengan Rasulullah. Ruh kita keluar. Makanya Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi Muhammad, di saat sakaratul maut, ketawa senyum. Bini bilang, kau ni gila ke apa? Sakaratul maut ketawa-ketawa. Ya Allah wa karbah, kata bininya. Alangkah sedihnya hari ini, suamiku mau meninggal. Bilal ketawa-ketawa senyum. La wa taraba, alangkah indahnya, alangkah senangnya, alangkah bahagianya. Kenapa? Naam, Rasulullah sudah ada di sampingnya, hadir. Ghadan nalgal ahibba Muhammadan wa hizbah. Karena kalau hari ini aku mati, aku sudah disambut kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni udah ada jaminan belum disambut Nabi? Dia udah ada jaminan. Jadi sakaratul maut tawa-ketawa. Kalau kita sakaratul maut gimana? Begagah-gagah. Karena kita ada, mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini akan ditampakkan semua nanti di saat kita meninggal. Wabil khusus zikir itu, zikir nanti keluar. Allah, Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Banyak kan. Maka tidak ada perintah dalam Al-Quran suruh banyak kecuali zikir. Yang lain perintah-perintah saja. Yang lain perintah kecuali zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Zikir yang banyak. Habis zuhur ada zikirnya, habis asar ada zikirnya, habis maghrib ada zikirnya. Kita di Yaman dulu tuh diatur sama Habib Umar tuh. Habis subuh nih baca wirdul latif karangan Imamul Haddad, baca wirdul sakron, baca wird Imam Nawawi, baca surat Yasin. Nah, cuman karena ta'lim ni kita udzur. Ba'da zuhur baca Hizbun Nasr. Ijazah tu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali itu ijazah dari guru-guru kita. Baca itu tak akan miskin ente. Tidak akan pernah kosong rekeningnya. Tidak akan pernah kosong dompetnya. La ilaha illallah al-malikul 100 kali ba'da zuhur. Ana ijazahkan antum semuanya sebagaimana Habib Umar ijazahkan kepada ana. Terakhir tutup Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Baca Hizbun Nasr. Ba'dal asar baca Waqiah. Jangan tinggalkan Waqiah. Sebentar 4 menit selesai. Baca Hizbul Bahar. Ba'dal maghrib baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Ba'dal isya baca Hizib Nawawi. Kemudian la ilaha illallah minimal sehari 100 kali, jangan tak baca. 100 kali minimal la ilaha illallah. Solawat minimal 300 kali. Terus ya istiqomah begitu insyaallah. Tak ada yang sia-sia keluar tuh di saat kita. Pokoknya kita apa kalau bahasa diblok ke?
Anggota tubuh ni kita hadang semua. Tidak ada celah bagi malaikat maut untuk cabut. Jadi cara satu-satunya melihat namanya, ya Rab, ya Rab. Makanya di dalam pembahasan tasawuf tu nanti ada pembahasan tentang maksiat anggota tubuh. Ada beberapa anggota tubuh, 7 anggota tubuh inti dari badan ini yang sering maksiat. Makanya dijadikan sebagai juga jadi fardunya wudu. Kan wudu itu kan tidak semua kita basuh kan. Ada beberapa anggota tubuh yang kita basuh karena anggota tubuh itu yang sering maksiat tuh. Makanya hikmahnya itu yang dibasuh. Walaupun ada sebagian yang tidak, tapi ada 7 anggota tubuh ini mewakili daripada semuanya. Kalau dia bagus, bagus semua. Maka 7 ini tadi sudah disebutkan hampir semuanya. Kita isi dengan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada bertanya? Tak ada yang mau nanya amalan biar cepat mati, tak ada. Ayat ana tak disebut dalam kitab ni, nanti boleh dicek. Bentar. Falamma ra'ainahu qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza illa basara. Surat Yusuf ayat 30. Surat Yusuf ayat 30. Falamma sami'at bimakrihinna arsalihinna wa sikinan wa qalat ikhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na ilayhi qul la hasya lillah ma hadza basharun hadza illa malakun karim. Surat Yusuf ayat 31. Ayatnya agak panjang tuh, dari kalimat falamma sami'at makrihin. Cerita banyak Quran tuh, kisah-kisah kalau kita mau tadabburi, cerita-cerita kisah-kisahnya luar biasa. Ada pertanyaan lain? Macam mana amalan bisa dapat anak kayak Nabi Yusuf ganteng gitu? Allah kan maha berdiri sendiri. Ya. Naam, qiyamuhu bi nafsih. Tujuannya kalau kita lihat dari fungsi malaikat ini kan membantu karena tugas-tugasnya Allah. Ini mohon diterang. Ya. Malaikat-malaikat yang diutus Allah. Tadi malam anda bahas, nanti hadir ada malam. Ada kan? Di antara yang malaikat ditugaskan untuk mencatat amal ibadah seorang mukmin, amal baik dan amal buruk. Padahal Allah lebih tahu dengan apa yang kita lakukan. Kenapa Allah utus malaikat untuk nyatat? Karena ilzaman lil hujjah, untuk memberikan dalil di akhirat supaya kita tak bisa menyangkal. Itu di antara yang anda jelaskan, bahwa ada buku catatannya. Allah Maha tahu, langsung saja Allah hisab. Tapi Allah utus para malaikat-malaikat Allah sebagai utusan dari Allah, tauqidan lil amr, untuk memberikan kabar kepada kita bahwa ini perkara yang besar, tidak main-main. Malaikat Jibril tugasnya begini, malaikat Israfil tugasnya begini, malaikat Israel tugasnya begini. Itu untuk menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang luar biasa. Alam dunia dan seisinya yang Allah ciptakan. Kemudian kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Allah kirimkan wakil-wakilnya. Itu bukan menunjukkan bahwa Allah butuh sama malaikat, tidak. Allah tidak butuh sama malaikat. Tidak ada malaikat tetap jalan. Cuman di situ mesti ada hikmah di balik itu, baik yang ada hikmah yang tersirat di balik itu. Kenapa Allah wakilkan kepada malaikat? Ya kan? Tidak mungkin itu sia-sia, dan itu bukan menjadi dalil bahwa Allah tidak mampu, tidak. Dan Allah tidak butuh kepada malaikat. Seperti Allah mutus para nabi dan rasul. Bisa saja Allah langsung ngasih hidayah, kasih hidayah semua, masukkan surga semua, tak perlu mutus nabi, mutus rasul, ya kan? Tapi Allah utus para nabi dan utus para rasul untuk menjelaskan kepada mereka yang mana yang hak, mana yang batil, sehingga nanti di akhirat dia tak bisa lagi mengatakan aku tak tahu, karena Allah sudah mutus para nabi dan para rasul. Allah tu tak mau nanti kita di akhirat tu menyangkal. Sedangkan bukti-bukti semua ada, malaikat ada,
para nabi dan rasul sudah Allah utus. Mungkin itu di balik hikmahnya. Mungkin nanti bisa dibaca di dalam kitab Minhajul Abidin tentang, atau di dalam ilmu tauhid, di dalam kitab Jauharatut Tauhid itu bisa dicek kenapa Allah mengutus para malaikat secara umum. Kalau yang tadi malam mana jelaskan itu malaikat yang mencatat amal, karena supaya ada catatannya, supaya kita tidak bisa mengelak. Adapun malaikat pada umumnya yang lain, wallahu alam, mungkin nanti bisa dimutolaah lagi, diulang lagi itu di dalam kitab Jauharatut Tauhid. Tapi yang pasti itu bukan menunjukkan Allah butuh sama malaikat. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada siapapun. Dan untuk menunjukkan juga seperti kan yang di dalam hadis tentang cerita siapa? Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Nabi Muhammad yang solat 50 jadi 5. Kan pulang balik tu. Nabi Muhammad minta kurang. Allah tahu kok umat Nabi Muhammad ini tidak mampu. Cuma untuk menjelaskan biar ada cerita di situ tentang Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Cerita malaikat yang hadir di majlis-majlis taklim ni, nyatat pahala-pahala kan. Kemudian malaikat ngelapor, "Ya Allah, mereka semuanya kumpul di dalam majlis." Maka Allah bilang, "Apa yang mereka minta?" Emang Allah tak tahu yang mereka minta? Allah tahu apa yang kita minta. Allah tanya, kata malaikat, dia pengen minta surga ya Allah. Allah tanya lagi, kenapa dia minta surga? Emang dia pernah lihat surga? Kata malaikat bilang, enggak ya Allah, dia belum pernah lihat surga. Kalau dia lihat surga gimana? Kalau dia lihat surga ya Allah, dia pasti akan minta dengan sebetul-betulnya. Ada dialog di situ untuk menunjukkan kemuliaan majlis, menunjukkan kemuliaan orang-orang yang hadir di majlis. Itu mungkin di antara fungsi malaikat, biar ada dialog di situ sehingga menjadi pelajaran dan menunjukkan kemuliaan sesuatu. Bukan kaitannya dengan Allah butuh sama malaikat. Ya Allah tidak butuh sama malaikat, karena itu sifat wajib Allah itu. Qiyamuhu nafsi. Allah tidak butuh makhluk, tidak butuh tempat, tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi, tidak butuh siapa, tapi semuanya yang butuh dengan malaikat pun tidak berbuat kecuali atas perintah Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan, wala ya'su, tak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah larang. Kalau disuruh mikul aras dari lahir sampai hari kiamat. Disuruh sujud dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Suruh ruku atas perintah dari Allah. Wa hum la yufratun, tidak pernah melampaui batas, tidak pernah juga kurang di dalam melakukan kerjaan, sesuai dengan perintah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia bisa berbuat dengan sendirinya, itu boleh dijadikan dalil untuk mengatakan Allah butuh dengan malaikat. Tapi ternyata tidak, malaikat pun tidak melakukan sesuatu kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagus, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti bisa kita jelaskan lagi panjang lebarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.